Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Pertama dikhususkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para ulama, para syuhada, para orang-orang soleh, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrohu, kepada seluruh umat Islam baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ulama wa syuhada wa sholihin wa li Syaikhul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrohu wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum al amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah. Apa yang kita hajatkan, kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang sujud dan rukun sholat. Kalau kita diperdengarkan oleh Allah, akan mendengar bahwa keinginan orang-orang yang sudah meninggal dunia hanya satu, yaitu ingin dihidupkan lagi, ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa. Makanya kita bersyukur masih diberi kehidupan ini. Gunakan sebaik-baiknya dalam sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang baik kita sering-sering melihat kuburan. Kalau kita senang ke tempat wisata, ke tempat mall, ke tempat yang indah-indah, lebih senanglah melihat kuburan. Karena dengan melihat kuburan kita akan
mengambil hikmahnya, kita akan dapat mengambil hikmahnya bahwa kita semuanya akan seperti orang-orang yang dikubur, yaitu meninggal dunia. Maka kita akan beramal-amal yang baik, melaksanakan sholat yang 5 kali sehari dengan khusyuk, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Karena yang dibawa mati oleh kita semuanya hanyalah sujud kita, bukan harta, tahta, wanita, pokoknya seisi dunia ini tidak akan dibawa mati. Kalau ada orang yang bilang bahwa sehidup semati, ternyata istri mati kawin lagi. Itu kalau orang-orang di sana, di jauh sana, kalau di sini tidak. Kemudian identitas orang yang masuk surga adalah orang yang suka sujud dalam sholat. Sebaliknya, identitas orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga neraka tidak mau memakan bekas anggota tubuh yang bekas digunakan untuk bersujud dalam sholat. Makanya neraka senang makan orang-orang yang tidak mau bersujud dalam sholat. Kalau neraka senang memakan, langsung dimakan kerotok, habislah semuanya orang yang tidak mau bersujud kepada Allah. Na'udzubillah dzalik. Semoga kita semuanya dijauhkan dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala bersujud, ya Allah, jasad ini, rambut ini, sumsum, semua anggota tubuh, pikiran bersujud kepada Engkau ya Allah. Makanya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, kita contoh sujud Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kalau kita benar-benar sujud yang baik akan melaksanakan sujud dengan baik. Di skala sujud ditinggalkan urusan dunia, benar-benar menghadap kepada Allah, sowan kepada Allah, karena posisi paling dekat menghadap kepada Allah yaitu posisi sujud. Allah mensifati sujud sangat luar biasa. Makanya mari kita bersama-sama belajar bagaimana sholat yang baik, sujud yang baik, agar kita dapat mengambil hikmah sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sehingga dapat mengambil hikmah sholat yang khusyuk, akan terjaga tubuh kita dari perbuatan-perbuatan, perkataan yang keji dan mungkar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, 1 kali sujud lebih baik dari dunia seisinya. Jadi kalau berkali-kali kita sujud lebih baik dari berkali-kali dunia seisinya.
Boleh kita ayem, boleh kita tenang, mempunyai uang banyak, mobil mewah, rumah mewah, tapi lebih ayemlah dikala bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, rukun sholat ada 17. Yang pertama yaitu niat. Niat tempatnya di hati, adapun diucapkan dengan lisan hukumnya sunnah, agar menuntun hati dikala sholat hatinya tidak kemana-mana. Karena biasanya kalau tidak dituntun dengan hati, dengan niat yang baik, itu baru kehilangan kontak. Kemudian sholat, dalam sholat di mana tadi meletakkan, tadi berjalan ke sana, ke belakang, ke depan, sampai selesai sholat yang dipikirkan hanya kontak. Selesai sholat kontaknya ketemu ternyata di almari, itu namanya sholatnya belum khusyuk. Jadi mari kita belajar melatih diri bagaimana waktu sholat benar-benar difokuskan, dikhususkan menghadap kepada Allah. Tinggalkan dulu urusan-urusan dunia agar sholat kita menjadi baik. Sholat tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi suatu kebutuhan jiwa ini untuk bersujud menghadap kepada Allah. Kita akan senang, tidak berat dalam melaksanakan sholat, akan selalu senang, selalu ayem, selalu tenang bila melaksanakan sujud dalam sholat. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu bacaan takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Dikala kita masih mampu berdiri, sholat harus dengan berdiri. Karena ada orang yang mampu berdiri karena malas, alasan, aduh kakiku linu, aku lelah, gak bisa untuk ruku, gak bisa untuk berdiri kalau sholat. Akhirnya sholat dengan duduk, padahal ke tempat wisata, ke mall, ke tempat hiburan bisa dengan berjalan-jalan, dengan gerakan apapun bisa. Tapi di sana, di jauh sana, kalau di sini insya Allah tidak ada. Kalau kita masih mampu berdiri, sholat dengan duduk, itu sholatnya tidak sah. Baru kalau sudah benar-benar tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, boleh dengan tidur miring, kepala sebelah utara, kaki sebelah selatan, miring menghadap ke kiblat, kemudian sholat. Kalau tidak mampu miring, boleh dengan tidur terlentang, kaki sebelah barat menghadap ke kiblat, dengan gerakan kepala mengangguk ini. Kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, bisanya hanya berkedip mata, itu boleh dengan berkedip mata setiap gerakan sholat. Kalau tidak mampu berkedip mata, berarti sudah isdet alias sopung umur, meninggal dunia, wafat, sama dengan mati. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak diwajibkan untuk sholat, tinggal menunggu
hari perhitungan, hari pembalasan. Makanya kami mengajak kepada diri saya sendiri, anak, cucu, saudara, teman, mari kita aktifkan sujud kita, sholat kita yang 5 kali sehari, agar bekal kita kalau sudah isdet punya banyak bekal, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat akan tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Rukun sholat yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Selanjutnya rukun sholat, rukuk. Sunnah dalam rukuk mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar, kemudian rukuk. Bentuk rukuk harus lurus, punggung dengan kepala harus lurus, tidak boleh kepalanya terlalu gini atau terlalu gini. Kemudian tumak ninah dalam rukuk. Tumak ninah itu artinya berhenti sejenak, tidak boleh rukuk hanya gini langsung gini, langsung gini langsung, tidak berhenti sejenak, itu sholatnya tidak sah, harus tumak ninah. Kemudian iktidal. Iktidal itu berdiri dari rukuk. Sami Allah liman hamidah, ini juga disunatkan untuk mengangkat tangan dulu. Sami Allah liman hamidah. Selanjutnya tumak ninah dalam iktidal. Rukun sholat yang selanjutnya yaitu sujud. Kalau laki-laki waktu sujud tangan di luar kepala, jarak antara kepala satu gini, jadi gini. Kalau perempuan tangannya di dalam tubuh gini. Kemudian tumak ninah dalam sujud, jadi dalam sujud juga harus berhenti sejenak, tidak boleh gerakan sholat itu digambarkan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak sah sholatnya, harus berhenti sejenak. Selanjutnya duduk di antara dua sujud atau disebut juga duduk iftiros. Kemudian tumak ninah dalam duduk. Tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu bacaan tahiyat akhir. Selanjutnya membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dalam tahiyat akhir sudah ada bacaan sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, selanjutnya uluk salam atau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang boleh bergerak hanya kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'alukan najata minan nari wal afa indal hisab. Badannya tidak boleh bergerak, yang boleh bergerak hanya kepalanya. Yang terakhir yaitu tartib. Tartib artinya berurutan mulai dari niat sampai mengucapkan salam. Kiranya tentang sujud dan rukun sholat kami cukupkan sekian saja. Semoga dengan masalah ini kita dapat menambah ilmu, karena mencari ilmu batasnya sampai ke liang lahat alias meninggal dunia. Makanya mari kita tetap semangat belajar ilmu agama, ilmu yang dapat membawa keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, agar sujud kita baik, sholat kita baik, menurut aturan agama, menurut fikih, dengan sujud, perasaan yang baik, benar-benar digunakan sepenuhnya untuk menghadap kepada Allah, agar sholat kita baik diterima oleh Allah, menjadi orang yang bahagia, selamat dunia akhirat. Kiranya cukup kesekian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.